Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqal khairati ibadahul abrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u anil asrar. Wa ashhadu an la ilaha illallahul fattahul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman unji bihima min azabin nar. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali kitab ini oleh pengarang dalam menyusun kitabnya itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, pengarang ittiba' ala Rasul, yakni mengikuti sunnah Rasul. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tidaklah kita memulai segala sesuatu itu kecuali dengan membaca Bismillah. Itu tujuan yang pertama. Pengarang menulis Bismillah karena ittiba' ala Rasul, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, pengarang menulis Bismillahirrahmanirrahim agar tulisan yang beliau tulis ini mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua maklum bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk apa? Beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali adalah untuk ibadah. Nah, untuk bisa memahami ayat ini, bahwa Allah tidak ciptakan kita sebagai manusia kecuali adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu artinya bahwa setiap yang kita lakukan satu hari satu malam ini, 1 kali 24 jam ini, semuanya harus punya nilai ibadah. Itu konsekuensi ayat itu. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah untuk ibadah. Mau tidak mau, 1 kali 24 jam ini semuanya harus punya nilai ibadah. Baik itu ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Apa saja harus punya nilai ibadah. Nah, agama mengajarkan kita supaya amalan itu, perbuatan dan pekerjaan kita punya nilai ibadah. Maka semua pekerjaan dan perbuatan itu harus disandarkan kepada Allah. Harus disandarkan kepada Allah. Kalau pekerjaan itu punya nilai ibadah. Bagaimana cara menyandarkannya? Pekerjaan itu menjadi ibadah, menyandarkan dirinya kepada Allah. Di dalam Islam, semua pekerjaan itu pasti ada doanya. Tidak ada pekerjaan yang tidak ada doanya. Semuanya ada doa, supaya pekerjaan itu bersandarkan kepada Allah dengan doa.
kita maklum, mau minum ada doanya, mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, mau tidur ada doanya, begitu kan? Mau mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, pakai baju aja juga ada doanya, keluar rumah ada doanya, naik motor ada doanya. Kenapa semua itu harus ada doa? Supaya punya nilai ibadah. Supaya punya nilai ibadah. Jadi pekerjaan kita tempelkan, kita sandarkan kepada Allah. Maka ketika itu kita sandarkan kepada Allah, maka jadilah apa? Ibadah. Tapi yang jadi masalahnya doanya kan apa apa enggak kan gitu. Iya kan? Nah, ulama memberikan kalau memang doa-doa itu kita tidak hafal, supaya pekerjaan itu jadi ibadah, walaupun tidak dengan membaca doa, tapi insya Allah dia bisa menjadi ibadah kalau seandainya pekerjaan yang akan kita lakukan itu kita awali dengan menyebut nama Allah, yaitu dengan membaca apa? Bismillah. Jadi ketika kita membaca bismillah, padahal doanya kita dapat, paham ya? Tapi kita awali dengan bismillah, maka itu jadi ibadah. Walaupun tidak dengan membaca apa? Doa. Ya, walaupun tidak membaca doa, tapi ketika kita baca bismillah, maka jadi ibadah. Mu'allif, pengarang, Syekh Zaini, ya, Dahlan Al-Habsyi ini, beliau mengawali itu yang pertama tujuannya adalah ittiba' ala Rasul, karena ingin mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, supaya tulisan yang beliau tulis ini, karya yang beliau susun ini, semuanya punya nilai apa? Ibadah. Maka diawalilah dengan bismillah. Yang ketiga, pengarang ini berharap diawali dengan bismillah ini supaya apa yang beliau tulis, apa yang beliau kerjakan ini membawa keberkahan buat diri, bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diawali dengan bismillah. Sebab ada hadis, kullu amrin zibalin la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Ai fahuwa abtar. Jadi dalam satu hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, kullu amrin zibalin, semua perkara yang baik, perkara-perkara yang baik, semua perkara yang baik, semua perbuatan yang baik, semua masalah-masalah yang baik, kullu amrin zibalin, semua perbuatan dan perkara-perkara yang baik, la yabda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa akhta, maka Allah akan cabut tuh keberkahannya. Jadi pekerjaan sebaik apapun pekerjaan itu, kalau tidak diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan cabut keberkahannya. Artinya pekerjaan itu baik tapi tidak ada apanya? Tidak ada berkahnya. Nah, pengarang nggak mau. Pengarang berharap, kenapa mengawalinya dengan bismillah? Bukan hanya sekedar mengikuti sunnah Rasul, bukan hanya ingin menjadi ibadah, tapi supaya ini juga bisa membawa mendapatkan rahmat dan barokah, biar ilmunya berkah. Makanya diawalilah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Begitulah yang telitinya ulama-ulama terdahulu. Alhamdulillahilladzi waffaqal khairati ibadahu. Segala puji lillahi bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berhak untuk mendapatkan pujian itu siapa? Allah. Ya, hanya milik Allah pujian-pujian itu. Ya. Kira-kira kalau Allah dipuji pantas kan? Hah? Pantas kan kira-kira? Ya pantas, karena Allah yang menciptakan semua. Segala sesuatunya ini dari Allah. Emang punya Allah. Wajar kalau memang Allah itu dipuji. Ya. Allazi wafaqal khairat, segala puji
terhadap hamba-hambanya al-abrar yang selalu berbuat kebaikan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, tidak akan mampu kita untuk melakukan perbuatan kebaikan. Sekecil apapun perbuatan kebaikan itu adalah karena berkat pertolongan siapa? Allah. Ini datang ke tempat ini, kita hadir ke pengajian, ini nasrul min Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, berat untuk melangkah ke tempat-tempat ini. Jadi segala puji bagi Allah. Allah yang mana? Alladzi wafaqal khairat. Allah yang telah memberikan pertolongan ibadahmu kepada hamba-hambanya yang supaya dia selalu al-abrar, selalu berbuat kebaikan. Tidak ada daya kita untuk melakukan kebaikan kecuali adalah karena apa? Pertolongan Allah. Dan tidak ada kekuatan bagi kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat juga kalau bukan karena pertolongan Allah. Itulah makna kalimat la haula wala quwwata illa billah. Itulah maknanya la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan kebaikan illa billah kecuali adalah pertolongan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali juga adalah karena pertolongan Allah. Bisa melakukan kebaikan karena pertolongan Allah, bisa meninggalkan maksiat juga karena pertolongan Allah. Ya, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yudafi'u 'anil asrar. Ahmaduhu, aku memuji. Kembali kepada Allah. Aku memuji kepada Allah subhanahu, yang maha suci Allah. Hamdan yudafi'u 'anil asrar, dengan pujian-pujian yang dapat menahan, mencegah, membentengi anni, diriku ini, dari al-asrar, dari segala keburukan-keburukan. Aku memuji kepada Allah. Pujian kita kepada Allah dalam bentuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahmadu, aku berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci. Hamdan, dengan segala pujian. Yudafi'u anni, yang dimana zikir dan pujian-pujian itu dapat mencegah daripada diriku ini al-asrar, dari perbuatan yang jelek-jelek, dari perbuatan yang buruk. Jadi kalau kita pengen mencegah daripada tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, Allah akan cegahkan diri kita ketika kita mengingat kepada Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, ketika kita memuji kepada Allah. Maka insya Allah orang itu akan tercegah daripada perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan maksiat. Selama dia mengingat Allah, maka selama dia memuji Allah, selama dia berzikir kepada Allah, maka selama itu pula Allah akan menjaga kita. Insya Allah. Orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah, maka insya Allah dia akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk memperbanyak apa? Berzikir kepada Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi kata pengarang bilang ahmadu, aku memuji Allah. Ya, hamdan, dengan pujian. Tujuannya yudafi'u 'anil asrar, dengan sebab pujian-pujian yang aku baca, zikir-zikir yang aku baca, zikir-zikir yang aku lakukan, aku berharap semuanya itu yudafi'u 'anni al-asrar, bisa membentengi diriku dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Contoh yang paling gampang, zikir ini ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikir bil arkan.
Nah selama ini kita hanya bisa berzikir dengan apa? Dengan lisan. La ilaha illallah kita baca, subhanallah kita baca. Tapi terkadang hanya dengan lisan, hati kita kurang. Juga dengan perbuatan itu. Bismillah kita baca, ya. Bismillah kita baca. Saya dapat amalan misalnya setiap ini baca 319 kali Bismillah satu hari, Allah akan berikan keselamatan dari pagi sampai paginya lagi. Allah akan jaga orang yang suka baca Bismillahirrahmanirrahim 319 kali dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu Allah akan jaga. Konon Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani membaca Bismillahirrahmanirrahim 119 kali bisa jalan di atas air dengan membaca apa? Bismillah. Itu bacaan Bismillah Syekh Abdul Qadir Jilani sama Bismillah kita sama kan? Bismillahnya sama kan? Insya Allah sama, betul ya? Tapi beliau dengan baca 119 kali bisa jalan di atas. Entah kita coba, ya. Entah kita coba, jangan 119, 1000. Kita baca 1000. Ah kita tes dikali teman-teman. Insya Allah. Padahal Bismillahnya, nah tinggal kita cari itu kenapa. Paham tak maksudnya? Kenapa bisa ya kayak begitu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim digedor tembok Raqqa tuh. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Nah Bismillah kita udah sampai belum yang model begitu? Hah? Allahu Akbar. Nah kita berharap dengan pujian, dengan zikir yang kita baca itu bisa mencegah kita daripada perbuatan-perbuatan ini. Jangan lagi zikir, wudu. Kenapa sih Rasulullah bilang jangan kita keluar rumah kecuali dalam kondisi apa? Berwudu. Karena yang namanya at-tuhur satrul iman. Wudu itu bagian daripada iman. Orang yang berwudu insya Allah akan terjaga imannya. Wudu bukan hanya untuk sholat, wudu bukan hanya untuk tawaf, wudu bukan hanya untuk baca Quran. Keluar rumah, mau kerjakan dia, mau dagangkan dia, mau usahakan dia, dianjurkan untuk dalam keadaan apa? Berwudu. Orang yang berwudu ketika dia keluar dari rumahnya, Allah akan jaga dia dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, akan dijaga tuh Allah. Disuruh kita untuk keluar dari rumah berwudu. Kenapa? Karena di situ terikat kita dengan aturan Allah. Berarti kita ingat kepada Allah. Kagak mungkin orang yang lagi wudu centil banget begitu, yang perempuan ini berani nggak begitu dia? Nggak berani, karena dia lagi ngapain apa? Lagi berwudu. Dia akan jaga wudunya, dia akan jaga supaya bagaimana kata Masya Allah. Nah, jadi tujuan daripada dia memuji di pengarang, ya, memuji Allah, berzikir kepada Allah tidak lain adalah agar dapat membentengi dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang jahat. Itu artinya kalau kita pengen tercegah dari perbuatan yang buruk itu, maka kita harus memuji Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya wa asyhadu an la ilaha illallah al-fattahul ghaffar, dan asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan ya yang patut disembah illallah kecuali adalah. Jadi ulama mengajarkan kita mengartikannya itu jangan tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Ya, jangan pakai kata yang wajib. Sebab kalau ada wajib berarti ada yang apa? Yang sunnah.
Ya, makanya ulama memberikan gambaran makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang apa? Yang patut disembah kecuali Allah. Jangan artikan dengan yang wajib. Ya, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali adalah Allah. Allah yang mana? Al-Fattahul Ghaffar. Al-Fattah, salah satu nama Allah, sifat Allah Fattah, yaitu pembuka. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya kecuali adalah Allah, Zat yang maha pembuka pintu rahmat dan maghfirahnya. Al-Ghaffar, ya, yang maha pengampun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku pun juga bersaksi anna sayyidana, bahwasanya pemimpin kami, baginda kami Muhammadan, yakni Nabi Muhammad adalah abduhu. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan juga adalah rasulnya Allah, ya, dan juga adalah rasulnya Allah. Dia bukan anak Tuhan. Nabi Muhammad bukan anak Tuhan, bukan juga apa namanya, mantunya Tuhan, ya, tapi dia adalah abduhu, hamba Allah, wa rasuluh, dan dia adalah utusan Allah yang dipilih, al-Mustafa al-Mukhtar, ya, yang dipilih, yang terpilih di antara seluruh makhluk. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Bersaksi kita bahwa dia adalah hanya hamba Allah dan juga adalah utusan Allah. Jadi ajaran yang kita ajarkan sekarang, Islam yang sekarang kita dapatkan ini bukan buatannya Nabi Muhammad. Al-Quran itu bukan produknya Nabi Muhammad, bukan. Kalau ada orang yang mengatakan Muhammadisme, ya, dulu sempat populer tuh, ketika mereka para orang-orang Orientalis memberikan definisi tentang Islam. Islam is Muhammadisme. Kelihatannya itu istilah keren gak? Seperti kayak Soekarnoisme, Leninisme, Marxisme. Islam itu dibuat kayak begitu oleh mereka. Kalau Leninisme itu artinya adalah ajaran yang dibuat oleh siapa? Lenin. Marxisme, ajaran yang dibuat oleh Karl Marx. Soekarnoisme adalah ajaran yang dibuat oleh siapa? Soekarno. Tapi kalau seandainya Islam disebut Muhammadisme adalah ajaran yang dibuat oleh Muhammad, ini bisa mengakibatkan kufur kepada dia. Kalau itu diartikan Muhammadisme ini adalah Islam, adalah ajaran yang dibuat oleh Muhammad, itu bisa mengakibatkan apa? Kufur, gitu. Kenapa? Karena Islam bukan buatan Muhammad. Muhammad ini wa rasuluh, dia hanya sebagai apa? Utusan Allah, untuk diutus oleh Allah untuk disampaikan ajaran, dan di ajaran ini untuk disampaikan kepada umatnya. Makanya disebutnya wa rasuluh, bukan wa nabiyullah, bukan wa nabi. Di sini wa rasuluh kan? Kenapa? Beda antara nabi dan rasul. Nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul sudah pasti. Tapi nabi dan rasul dua-duanya dapat wahyu kan? Dapat wahyu kan? Dapat. Nabi dapat wahyu, rasul juga dapat wahyu, tapi fungsinya beda. Wahyu yang diberikan kepada nabi itu hanya sebagai bentuk pilihan Allah
supaya legitimasinya dia jelas bahwa dia adalah nabi, ada wahyu soalnya. Tapi dia tidak ada kewajiban untuk menyampaikan wahyu itu kepada umat. Wahyunya hanya buat siapa? Buat dirinya aja, sebagai tanda bahwa dia adalah nabi. Beda dengan Rasul. Kalau Rasul dapat wahyu sebagai tanda kenabian dan kerasulannya, maka dia ada kewajiban untuk apa? Tabligh, menyampaikan ajaran itu kepada umat. Ya, makanya disebutnya wa rasuluh, sebagai utusan Allah untuk bisa menyampaikan risalah Allah, risalah Islamiyah kepada umat. Jadi Islam bukan buatan Muhammad. Islam adalah agama dari siapa? Ajaran dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, di situ ya ininya. Wa rasuluh, jadi maknanya itu seperti itu. Ya, insyaallah. Sebab itu kemarin pengacauan itu orang-orang orientalis itu, orang-orang yang apa namanya dari Eropa sana, yang mereka keluar Islam tapi mempelajari Islam. Ya, banyak di antara mereka, mohon maaf, yang hafal Quran, hafal hadis. Ya, itu ribuan hadis dia hafal. Tapi Quran yang dia hafal itu, hadis-hadis yang dia hafal itu tidak lain adalah tujuannya adalah untuk menghancurkan apa? Islam. Jadi dia pelajarin itu sedemikian rupa, dicari celah-celahnya itu semua. Ya, daripada kaum orientalis. Sehingga akhirnya dikeluarkanlah oleh dia pernyataan-pernyataan yang kelihatannya benar, tapi secara akidah itu bisa merusak Islam. Apa is Muhammad dan Islam, jihad, apa namanya itu, perang yang suci. Jihad itu adalah holy war, jadi perang yang suci. Seolah-olah jihad itu adalah hanya apa? Hanya perang. Nah, itu dibuat seperti itu oleh mereka, sehingga dianggap bahwa ajaran dalam Islam itu harus berjihad, harus berperang, harus melawan orang-orang kafir. Itu yang dikembangkan itu, sehingga akhirnya di dunia Eropa itu dulu tapi ya memandang Islam dengan sebelah mata, bahwa Islam itu sampai-sampai dikatakan Islam is teroris, karena dikit-dikit perang, dikit-dikit jihad. Padahal makna jihad bukan seperti itu, bukan hanya perang suci. Ya, ini jalan dari rumah menuju ke tempat ini aja termasuk jihad. Ini aja nih kata Nabi, jalan dari rumah menuju ke tempat ini adalah jihad. Bahkan orang yang menuntut ilmu kemudian dia meninggal dunia, matinya mati syahid. Orang yang bekerja mencari rizki, matinya mati syahid. Mati syahid. Kemarin itu siapa yang meninggal? Apa? Iya. Kemarin saya ceramah di Jakarta, ngobrol sama Kiai Lukman. Ngobrol. Dia bilang, itu si Arfa, santri di Jombang. Jadi dia orang tua santri, kemudian dia di Jombang, di sana, kemudian dia ke sini, hijrah ke Jakarta. Ayahnya meninggal, tinggal ibunya dan adik-adiknya. Jadi dia pulang pulang punggung mencari nafkah. Dia rela nggak kuliah, dia rela meninggalkan semuanya. Yang penting bagaimana ibunya bisa bahagia, kemudian bisa adik-adiknya bisa sekolah dan lain sebagainya. Jadi tujuannya dia seperti itu. Kalau bahasa kita biarin dan gua mati juga gak ada masalah. Yang penting mak gua bahagia, adik-adik gua bisa sekolah, gua akan terus, gua nggak apa-apa, gua nggak kuliah, gua nggak ini, gua capek kerja ini, yang penting mak gua bahagia, punya rumah ini.
Ternyata Allah kabulin itu dengan niat yang baik. Ya, sekarang emaknya menjauh mana? Adik-adiknya semuanya, tapi walaupun dia meninggal, tapi meninggalnya dia bukan meninggal yang sia-sia. Ya, yang dibayani banyak kan? Yang nganterin ada nggak 10 orang? Hah? Ribuan orang kan? Yang dibayani saudara, bukan hanya di situ tuh. Hampir seluruh Nusantara ini dibikin sholat apa? Gaib. Bukan hanya di Indonesia, Hadramaut, di Yaman, tempatnya para wali-wali Allah, para ulama-ulama, orang-orang soleh, sampai disembayangi. Emang siapa dia? Tuh. Allah kalau mau mengangkat, kenapa? Karena satu, dia niatnya baik. Dia pengen bahagiain emaknya, dia pengen ini, biarin gue mati aja. Ada yang sampai. Allah kalau mau mengangkat orang segitu tuh, ya, diangkat derajatnya luar biasa. Man mata fi talabil rizqi mata sahidan. Konon katanya dia bukan ikut demo, tapi dia lagi mau ambil pesanan. Sebenarnya lewat sono. Emang takdirnya di situ hati. Man mata fi talabil rizqi mata syahidan. Barang siapa yang meninggal dunia ketika mencari rezeki, matinya mati syahid. Insya Allah dia mati dalam keadaan baik, keluarganya semuanya dapat. Ya, siapa aja masuk rumah. La ilaha illallah. Tuh, kalau Allah mau angkat derajat. Tapi Allah banyak jagain orang, gampang banget. Lah gara-gara ngomong tolol doang. Betul ya? Hanya gara ngomong tolol aja, coba lihat karir yang udah dia tinggi begitu. Sebegitu lamanya dia meniti karir, berjuang luar biasa, jatuh seketika habis tuh semua. Tuh rumah hancur semuanya. Lah timbang ngomong gitu doang, timbang joget doang saudara, jatuh. Allah kalau mau menghinakan kita, ya, masya Allah. Tapi kalau Allah pengen mengangkat derajat kita, innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun. Terlalu mudah buat Allah. Yang di atas bisa jadi di bawah, yang di bawah bisa jadi di atas. Masya Allah. Tinggal kita, ya, ambil tuh hikmah pelajaran buat kita ya. Masya Allah, masya Allah. Wa ashhadu anna wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi akhyar. Dan aku pun bersalawat, ya, yakni memohon cucuran rahmat, wa usallimu, dan juga aku memohon keselamatan ala sayyidina Muhammad, untuk Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wa ashabihi akhyar, dan para sahabat-sahabatnya yang terpilih. Salatan wa salaman, ya, dengan permohonan rahmat, permohonan keselamatan, unji bihima min azabin nar, yang akan menyelamatkan aku dengan sebab keduanya dari siksa daripada api neraka. Jadi salawat itu kembalinya juga kepada siapa? Kepada kita. Betul, kita berselawat untuk mendoakan kepada Nabi, ya, kita doakan Nabi mendapatkan cucuran rahmat, mendapatkan keselamatan dari Allah dan lain sebagainya. Itu doa kita kepada Nabi. Padahal salawat itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Supaya dengan salawat yang kita baca itu, maka akan kembali kita min azabin nar, unji bihima min azabin nar. Diselamatkan kita dengan sebab salawat dan salam tadi, itu kita terlepas daripada siksa api neraka. Kalau Rasulullah mohon maaf, ini maaf, ya, ya kayaknya maka gak butuh banget salawat kita. Iya. Ini kalau bicara yang ini nih, kayaknya Rasulullah gak butuh banget salawat kita. Kenapa? Allah udah cukup. Allah udah berselawat sama Nabi. Jadi selawat Allah udah cukup, nggak perlu lagi pakai selawat yang
yang dari siapa-siapa. Paham nggak maksudnya? Para malaikat bersolawat semua. Jadi nggak perlu. Kalau bicara kisah kita nggak perlu. Nggak perlunya kenapa? Ya kalau bahasa gua nggak perlu lah selawat dari mulut-mulut yang suka ngomongin orang, yang suka bohong, yang suka fitnah, yang suka berbuat ini. Emang mau membantu selawat doanya orang-orang yang begitu bisa begitu tuh? Paham nggak? Saya emang mau betul-betul banget. Makanya selawat itu kembalinya kepada siapa? Kepada kita. Disuruh kita bersolawat supaya apa? Supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Pengarang wa usalli aku berselawat dan aku mengucapkan salam ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa alihi, kepada keluarganya, wa ashabihi, kepada sahabatnya. Untuk apa? Unji salatan wa salaman, salawat yang aku baca, salam yang aku sampaikan. Unji ini domain alam. Unji bihima, aku berharap dengan sebab salatan wa salaman, salawat dan salam yang aku baca itu, aku bisa min azabin nar, bisa selamat daripada azab apa? Neraka. Berarti kembalinya kepada siapa? Kepada diri kita. Makanya disuruh kita aksiru binas salati alayya, perbanyaklah oleh kamu bersolawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum alayya, karena sesungguhnya solawat yang kalian baca untuk aku, maghfiratun lizunubikum, dapat menghapuskan dosa-dosa kamu. Berarti kembalinya kepada siapa? Kita. Nabi suruh kita bersolawat. Perbanyak kamu bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya solawat yang kamu baca bukan buat aku, buat ente, supaya ente diampuni dosa ente. Paham maksudnya itu? Masya Allah. Ya, itulah kenapa pengarang membaca itu. Salatan wa salam, salawat yang aku baca, salam yang aku sampaikan ini, unji bihima, aku berharap dengan keduanya itu, yaitu dengan salawat dan salam itu, aku bisa diselamatkan min azabin nar, daripada api neraka. Masya Allah. Wa ba'du fayaqulu man alaihi iyadul ghafalati multawi raji ghufran rabbil halim al-qawi Muhammad an-Nawawi as-Safi'i mazhaban al-Qadiriyyu tariqatan khataballahu bi khatamihi aniqatin. Masyaallah. Wa ba'du, dan berkata ini siapa? Pengarang, pensarah kita, yaitu Syekh Nawawi. Fayaqulu man alaihi iyadul ghafala, setelah mengucapkan itu bismillah, setelah mengucapkan hamdalah dan salawat, berkatalah seorang hamba, ya, man alaihi iyadul ghafala, hamba yang berbalut berbagai tipu daya kealpaan, al-mutawi, ya, segala macam tipu daya kealpaan, raji ghufrani rabbil halim, yang mana hamba itu sangat berharap mendapatkan ampunan Tuhannya, al-qawi, yang maha kuat. Siapa hamba itu? Hamba yang berbalut dengan segala macam dosa dan kealpaan ini, hamba yang berharap dengan ampunan dan maghfirah Allah ini. Siapa dia? Muhammad an-Nawawi as-Safi'i, ya, yaitu Muhammad Syekh Muhammad Nawawi as-Safi'i madhaban, yang bermazhab Imam Syafi'i, dan al-Qadiriyyu tariqatan, dan dia menjalankan tarekatnya al-Qadiriyah, itu Imam Syekh Nawawi, ya. Khatamallahu lahu bi khatimati anifatin, ya, anifatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidupnya, yang mengakhiri batas usia hidupnya itu bi khatimatin aniqatin, dengan kesudahan yang baik dan mengagumkan. Ya, Masya Allah, dia berharap seperti itu. Ternyata terkabulkan. Sampai saat ini jasadnya masih utuh,
Syekh Nawawi yang sudah ratusan tahun meninggal dunia, sampai dengan detik ini makamnya itu masih terpelihara, ya, masih jasadnya masih utuh. Karena beliau ini dikuburinya di Maklah, di Mekah, di pemakaman yang ada di Mekah. Itu ada makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Mekah itu kuburan, mohon maaf, itu dalam jangka 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, 1,5 tahun, 2 tahun, itu selalu dibongkar. Ya, jadi kuburan itu dibongkar. Kalau seandainya itu masih utuh, ditutup lagi. Tapi kalau sudah hancur, itu dikumpulin. Ya, dikumpulin itu tulang-tulangnya, semuanya dikumpulin jadi satu, dimasukin kantong plastik, taruh di pojokannya. Kita dimasukin lagi, dimasukin lagi jenazah-jenazah yang baru. Begitulah. Ya, di sana tuh di Arab berlaku tuh yang kayak begitu. Apalagi di Maklah, apalagi di Baki. Memang itu tempat-tempat pemakaman yang Rasulullah SAW jamin orang-orang yang terkubur di situ itu semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan nanti yang pertama kali dibangkitkan daripada umat Nabi Muhammad adalah mereka-mereka yang dikuburkan di Baki, Madinah. Itu nanti yang pertama akan dibangkitkan pada hari kiamat itu umat-umat Nabi Muhammad. Yang pertama kali dibangkitkan adalah mereka yang di Ahlul Baki, kemudian Ahlul Ma'ad. Gak tahu kalian kata Husain, kalian berapa? Tuh kita masya Allah, ya. Nah, beliau berharap seperti itu katanya, masya Allah. Sampai sekarang doanya dia dikabulkan. Ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani sampai saat ini jasadnya masih apa? Masih utuh, ya. Hadza sarhun ala risalatil jami'ah bainal usuluddin wal fiqh wa tasawufi di Sayyidi Ahmad ibn Zaini Al-Habsyi. Nah, dijelasin ini. Kata Syekh Nawawi, hadza ini syarhun ala risalatil jami'ah. Ini adalah syarah atas satu risalah jami'ah yang telah terkumpulkan, menggabungkan di dalamnya ini baina usuluddin wal fiqh wa tasawuf lil imam li Sayyidi Ahmad ibn Zaini Al-Habsyi. Ini kitab, kata Syekh Nawawi, adalah merupakan syarah dari satu risalah. Risalah ini catatan kecil, tapi di dalamnya al-jami'ah, terhimpun di dalam risalah ini baina usuluddin wal fiqh wa tasawuf. Di dalam kitab ini, kata Syekh Nawawi, aku sarahkan ini kitab yang ditulis oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Itu kitab ini ternyata terdiri dari 3 unsur ilmu. Ada usuluddin, ada fikih, ada apa? Tasawuf. Ini 3 unsur ilmu yang wajib kita pelajari. Yang wajib kita pelajari sebagai seorang muslim, 3 ini kata ulama. Makanya dalam ta'lim dijelasin, ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Di dalam kitab ini terhimpun satu kitab, tapi 3 unsur ini ada. Berarti paket komplit ini, ya, masya Allah. Ada ilmu tauhidnya, ada ilmu fikihnya, ada ilmu apanya? Tasawufnya di dalam kitab ini. Ya, masya Allah, luar biasa. Berarti ini kita, kata Syekh Nawawi, aku tulis, aku buatkan syarah penjelasan daripada kitab ini, yang dimana risalah ini tergabung di dalamnya 3 unsur ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari untuk supaya bagaimana kita bisa menyatakan Allah itu adalah Tuhan yang benar, kita mengenal Allah secara benar. Itu ilmu tauhid namanya. Ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tentang tata cara bagaimana supaya ibadah kita benar kepada Allah. Kalau ilmu tauhid,
mengenal Allah dengan benar. Ilmu tauhid namanya. Ilmu fikih, ilmu yang mengajari kita supaya ibadah kita benar kepada Allah. Bagaimana sholat kita supaya benar? Fikih itu urusannya. Makanya ada syarat sah sholat, ada syarat wajib sholat, ada yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Itu semua urusan siapa? Fikih. Tapi ada, bukan hanya sekedar tauhid, bukan hanya sekedar fikih, kita juga wajib mempelajari tentang namanya ilmu tasawuf, hati, supaya kita bisa bagaimana menjadi orang yang ikhlas, bagaimana menjadi orang yang tawadhu, bagaimana kita menjadi orang yang sabar, jangan sombong, jangan ini. Nah, itu yang mempelajari tentang hati, akhlak adalah ilmu apa? Tasawuf. 3 unsur ilmu ini ada di dalamnya, ya, yang insya Allah akan kita pelajari ke depan, insya Allah. Sa'alani fihi ba'dul ahibbah, sebagai para kekasih orang-orang yang terang. Hada sarah, ini buku sarah ini aku tulis untuk sebagai yang tergabung ini atas permintaan daripada murid-muridku, sebahagian daripada orang-orang yang aku cintai. Fa'ajabtuhu lizalika taliban min Allah ikhlasan tawiyah wa, ya, maka aku mengabulkan permintaan daripada murid-muridku untuk mensyarahkan kitabnya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini. Maka jadilah kitab itu aku syarahkan, aku turut itu permintaan murid-muridku itu, ya, secara memohon kepada Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah. Dan wasamaituhu, dan aku berikan nama daripada kitab syarah ini dengan nama apa? Bahjatul Wasail Bisarhil Masail. Ya, dikasih nama Masyaikh Nawawi Al-Bantani. Ja'alallahu ta'ala ma'a umumin nafiqi khalisan liwajhil karim. Semoga Allah menjadikannya ini, kitab Bahjatul Wasail ini, sebagai sebuah karya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, musilan lil iqamati fi jannatin na'im, dan sebagai satu upaya sarana untuk bisa menyampaikan aku masuk ke dalam tempat yang tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan segala kecukupan, ya, cukup dalam segala pertolongan kami hanya kepada Allah. Wa ni'mal wakil, dan dialah Allah sebaik-baiknya zat tempat meminta kepada kami. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil, dan tiada daya untuk menghindari maksiat, dan juga tidak ada kekuatan untuk melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah kecuali adalah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullahu taala. Nanti baru masuk ke situ. Ini baru tadi muqaddimahnya saya, supaya kita paham ternyata begitu luar biasa niat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini menyusun kitab ini, ya, adalah memberikan syarah daripada tulisan oleh Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsyi ini, yang dimana di dalam kitab ini tergabung, terhimpun 3 unsur ilmu: ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu apa? Tasawuf, ada di dalam kitab ini. Kenapa beliau susun ini? Sa'alani fihi ba'dul ahibbah, karena ini tidak lain adalah karena permintaan daripada murid-muridku, orang-orang yang aku cintai, ya, sehingga akhirnya dipenuhilah. Fa'ajabtuhu bizalika, maka aku kabulkanlah itu, aku ijabahlah permintaan mereka itu, sehingga aku tulislah ini buku dengan niatan taliban minallahi ikhlasa at-tawiyah, untuk mengharapkan daripada keberkahan dari Allah, dan aku lakukan dengan ikhlas, dan aku namai kitab ini dengan Bahjatul Wasail, ya. Wa qala musannifu ila akhir wallahu a'lam bishawab.
Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa lanjutin dengan kajian yang lain. Insya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu